Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari majas dalam puisi. Tentunya kita pernah belajar majas sebelumnya, bukan? Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah dan memperkuat makna dalam puisi, menciptakan keindahan dan kedalaman emosi. Adapun tujuan penggunaan majas dalam puisi. Yang pertama, memperindah bahasa. Majas memperkaya bahasa, memberikan nuansa yang lebih dalam, dan menciptakan keindahan yang membuat puisi lebih menarik bagi pembaca. Yang kedua, membuat puisi hidup. Dengan majas, puisi menjadi lebih dinamis dan hidup, menarik pengerhatian pembaca dengan imaji atau hal yang berkaitan dengan panca indera manusia yang kuat dan menggugah perasaan. Dan ketiga, menyampaikan ide yang kuat. Terdapat banyak jenis majas dalam bahasa Indonesia. Namun, pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas beberapa majas yang sering digunakan dalam membuat puisi. Yang pertama, majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung untuk memberikan makna yang lebih dalam tanpa kata penghubung. Contohnya, Raja Siang keluar dari ufuk timur. Raja Siang disinilah yang merupakan majas metafora. Makna Raja Siang adalah matahari. Contoh kedua, hujan air mata di kota itu. Makna hujan air mata adalah suasana yang sedih. Contoh ketiga, dia adalah darah daging dari paman. Darah daging di sini maksudnya adalah anak kandung. Yang kedua yaitu majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda secara langsung. Biasanya menggunakan kata penghubung seperti bagai, bagaikan, bak, laksana. Contohnya, wajahmu bersinar bak bulan purnama. Persahabatan kita seperti rantai yang tak putus. Majas simile di sini menggunakan perbandingan dua hal yang bisa kita lihat atau bisa tampak. Contohnya wajah bersinar bisa kita lihat, bulan purnama juga sama bisa kita lihat. Dua hal yang berbeda tapi digunakan dalam satu kata dengan kata penghubung. Ketiga yaitu majas asosiasi. Majas asosiasi adalah gaya bahasa yang mengaitkan dua hal tidak berhubungan secara langsung untuk menciptakan makna baru. Membandingkan dua hal yang sebenarnya berbeda tapi dianggap sama karena memiliki persamaan sifat. Biasanya menggunakan kata bagaikan atau seperti. Di sini majas asosiasi mirip dengan simile, tapi majas asosiasi lebih fokus pada perumpamaan keadaan dan lebih menekankan kepada emosi. Contohnya, pikirannya kusut seperti benang yang berantakan. Benang yang berantakan di sini tidak hanya membandingkan bentuk, tapi rumitnya situasi. Situasi yang dimaksud yaitu pikiran kusut, pikirannya seperti benang yang berantakan. Yang keempat, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau makhluk selain manusia. Contohnya, pena itu menari-nari di atas kertas. Pena merupakan benda mati, dan yang bisa menari-nari hanyalah manusia. Kemudian, angin malam membisikkan kerinduan di telingaku. Angin malam bukanlah manusia, tapi di situ seolah-olah angin bisa berbisik pada manusia. Majas selanjutnya yaitu majas hiperbola. Majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan atau lebay dengan tujuan untuk menekan suatu maksud atau memberikan efek dramatis. Contohnya, suaranya menggelegar membelah angkasa.
Tidak mungkin kan suara bisa sampai membelah angkasa? Itulah letak berlebihannya. Contoh berikutnya, aku sudah menunggumu beribu-ribu tahun lamanya. Tentu saja manusia tidak ada yang hidup beribu-ribu tahun. Itulah ciri dari majaz hiperbola yang berlebihan. Terakhir yaitu majaz sindiran. Kita akan membahas ironi dan sarkasme. Gaya bahasa sindiran biasanya digunakan untuk menyindir seseorang atau keadaan. Dalam puisi, majaz sindiran sering dipakai untuk kritik sosial. Ada dua jenis. Yang pertama, ironi. Ironi di sini merupakan sindiran halus dengan ciri khas mengatakan kebalikannya terlebih dahulu. Contoh, rajin sekali kamu, jam 10 siang baru bangun. Di situ ada kata-kata yang halus, yaitu rajin sekali kamu. Padahal di situ menyindir. Maksudnya jam 10 siang baru bangun. Yang kedua, sarkasme, yaitu sindiran kasar dan langsung. Di sini tidak ada kata-kata halus yang digunakan. Contoh, lihatlah, otakmu itu tumpul sekali sampai pekerjaan ini saja tidak bisa. Jadi, sudah tahu bedanya ya. Kalau ironi itu sindiran halus, cirinya mengatakan kebalikannya atau seolah seperti memuji, padahal itu merupakan sindiran. Kalau sarkasme itu sindiran yang kasar. Itulah beberapa jenis gaya bahasa yang sering muncul atau dipakai dalam menulis puisi. Untuk jenis gaya bahasa yang lain, silakan cari tahu di buku ataupun di internet. Gaya bahasa apa yang akan kalian gunakan untuk membuat puisi? Silakan diskusikan lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada guru ataupun tulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.